warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian serta seluruh tamu undangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azim, Ya Latif. Ya Allah, kami seraya menunduk bersimpu memohon keridhaan-Mu atas acara yang telah kami laksanakan pada hari ini, penamatan SMP SMA IT Ar-Rahmah. Ya Allah, kami memulainya atas nama-Mu dan menutupnya atas nama-Mu. Berkahilah setiap dari kami yang hadir di acara ini. Apabila di antara kami ada yang hidupnya dililit kesulitan, maka mudahkanlah. Apabila ada yang sedang mengejar hajatnya, maka sampaikanlah. Apabila ada yang diuji dengan penyakit, maka sembuhkanlah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami siswa-siswi yang pada hari ini secara resmi lulus dari SMP SMA IT Ar-Rahmah kemudahan dalam mengamalkan nilai-nilai moral akhlak yang baik yang telah diajarkan dan nilai pendidikan intelektual sehingga kami dapat menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat. Anugerahkanlah kemudahan kepada kami yang saat ini hendak melanjutkan pendidikan kami ke jenjang selanjutnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada orang tua kami umur yang panjang agar kami dapat membahagiakannya. Mudahkanlah segala rezekinya dan anugerahkanlah kepadanya kesehatan di kesehariannya. Ya Allah, kepada guru-guru kami, anugerahkanlah kepada mereka keikhlasan di dalam mengajarkan ilmu-ilmunya, lancarkanlah rezekinya, mudahkanlah segala urusannya, dan panjang serta berkahi umurnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi presiden mustahil kan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang mampu. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, gubernur dan seterusnya. Kami ini pendahulu anakku sekalian, ya sebentar lagi, apalagi umur saya sudah 60-an gitu ya. Yang lain juga sudah pada umur gitu. Dan tentu pejabat-pejabat yang ada sekarang mulai tingkat daerah sampai pusat juga sebentar akan meninggalkan dunia. Dalam artian hitungan waktu ya. Dan siapa yang mengisi semua adalah anak-anakku sekalian. Saya berharap bahwa dan itulah pengejawantahan sebagai khalifah di atas guru kami. Artinya bahwa kalau kita diberi amanah dimanapun kita, ingat bahwa itu adalah sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun nanti kita mendapat pekerjaan apapun nanti, ingat bahwa itu adalah sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Artinya bahwa tidak ada capaian yang kita bisa dapatkan yang terbaik kecuali dengan capaian bahwa apapun yang kita capai justru itu adalah merupakan sarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu menyatakan bahwa tidak ada keberhasilan bagi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau menteri, mau presiden, tapi kalau itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kegagalan dalam kehidupan ini semua. Dan saya berharap bahwa kita semua yang ada di ruangan ini tentu mengacu ke nilai-nilai seperti ini. Dan itulah falsafah dasar kenapa
kita membuat SIT, bukan maaf Bapak yang mewakili kepala desa, bukan tidak percaya dengan pendidikan negeri yang ada di negara kita. Mungkin mengharap bahwa pendidikan agama itu di luar sekolah, mungkin itu. Tapi kami ingin mencoba mengkolaborasikan agama itu juga harus di sekolah gitu. Oleh karena itu dibuatlah Islam terpadu. Artinya terpadunya itulah yang mengajarkan nilai-nilai agama. Kurikulumnya sama dengan kurikulum yang lain gitu. Jadi kita berharap seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi bahwa mudah-mudahan ini adalah merupakan semua wadah yang merupakan tempat kita untuk saling memberi dan saling menerima. Oleh karena itu kami dari segenap pengurus yayasan tentu sangat berterima kasih manakala ada masukan-masukan dari Bapak-bapak Ibu sekalian yang lebih kepada agar lembaga pendidikan kita ini bisa lebih bagus ke depan. Sekaligus membuka acara wisuda penamatan SMP IT Aroma Angkatan 15 Rifle dan SMA IT Aroma Angkatan 5 High Phoenix kepada Bapak Dr. Haji Mustamar Masa SPD MM CFRA kami persilahkan. Kita bisa menuntaskan ya 67.000 orang bisa mengaji. Ya, jadi sisa sekarang 3.000 dan insya Allah kita juga akan tetap bagaimana caranya sehingga 3.000 itu bisa kita tuntaskan. Ya mohon maaf ini kami juga mengajak kabupaten kota, kebetulan di sini ada Pak Sekretaris Dinas Kota Makassar, tolong bantu kami juga ya di SMP diterapkan Pak, diterapkan aturan bagaimana bisa menuntaskan anak-anak kita di SMP itu supaya bisa mengaji juga Pak. Karena kalau tidak, wah kami setiap tahun harus bekerja keras di SMA. Iya. Jadi harus berkesinambungan, Saya pada waktu jadi guru ya mencoba melakukan identifikasi terhadap anak wali saya ya. Ada yang tidak bisa mengaji, saya panggil, kenapa nggak bisa mengaji? Dia bilang, saya mengaji dulu Pak di masjid. Karena kita tidak percaya, kita panggil orang tuanya, Pak, kenapa bisa anak tadi tidak bisa mengaji? Tamat itu Pak, ngaji dulu. Tapi sekarang tidak bisa mengaji. Kalau Bapak bisa mengaji, tidak bisa juga Pak. Artinya adalah kita tidak cukup hanya mau belajar di luar. Kita juga harus belajar di rumah. Inilah keunggulan ya Ananda yang masuk sekolah Islam terpadu. Ya. Karena di samping belajar di sekolah ya juga belajar di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ananda semua, saya hanya bercerita pengalaman karena tadi banyak sekali nih yang disampaikan. Sebelum saya jadi pegawai, saya keliling Indonesia 5 tahun. Sempat ketemu sepupu di Kendari. Sebelumnya saya tidak kenal. Setelah saya bercerita, saya kenal beliau. Beliau adalah imam besar Masjid Agung Kendari. Namanya Kiai Haji Abdullah Umar. Saya tanya, Den, kenapa bisa kita sampai di sini? Ya, kenapa bisa kita sampai di sini dan menjadi imam besar Masjid Agung Kendari? Maksud saya kan banyak penduduk asli kan banyak. Kok kenapa dia bisa jadi imam? Dia bilang begini, saya dulu deh sebelum ke sini saya di Balikpapan. Di Balikpapan bergabung dengan Hidayatullah. Saya bilang, kenapa kita bisa ke Balikpapan? Dia bilang, nenek memesan ke saya, dia pesan ke saya, cucu, apo, kalau bahasa Bugis apo,
kamu harus kuasai Al-Quran. Kamu harus kuasai Al-Quran. Artinya kamu harus pintar mengaji. Karena kalau kamu kuasai Al-Quran, dimanapun kau berada, kamu tetap eksis. Dan ini dibuktikan Bapak Ibu, Ananda semua, ya, bahwa karena dia pintar mengaji, hafiz Quran, dia tidak ragu-ragu di dalam merantau, ya. Dan alhamdulillah menjadi imam besar di Masjid Agung Kendari. Mungkin juga kita ingat, ya, sekarang juga masih menjabat Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Kenapa dia bisa jadi imam besar? Dia kuasai Al-Quran, dia hafiz Al-Quran. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah, atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada ketua yayasan, pengurus, guru-guru yang bergabung di sekolah Ar-Rahmah, baik itu SMP maupun SMA. Ini memang harus menjadi atensi kita, ya, untuk sekolah-sekolah Islam. Tadi luar biasa, ya, drama yang ditampilkan oleh anak-anak kita, bahwa sekarang kalau anak kita tidak dibekali dengan pengetahuan agama yang cukup, maka kita tidak bisa memberikan jaminan ke depan bahwa hidupnya bisa lebih bagus. Ya, ini kita belum berbicara akhirat, ini baru dunia, ya. Sekarang luar biasa pengaruh teknologi. Kita, ya, di tempat bisa menjelajah dunia. Kalau tidak ada filter, jangankan dunia putih, dunia hitam pun kita masuki. Ya. Tapi satu kesyukuran kita, ya, anak-anak kita yang punya pengetahuan agama yang cukup, tentu di dalam mendalami IT, ya, bisa memilah-milah ini yang kami bisa buka, ini yang tidak bisa kami buka. Nah, itulah keunggulannya anak-anak kita yang berada di sekolah Islam terpadu. Nah, selanjutnya saya juga sampaikan ke kita semua, ya, ini harus dirubah persepsi masyarakat, ya. Banyak masyarakat menganggap bahwa sekolah negeri itu lebih bagus dari sekolah swasta, sehingga setiap penerimaan siswa baru berbagai macam cara yang dilakukan untuk masuk di sekolah negeri. Kami tahu itu, ya, kami tahu itu, termasuk di sistem zonasi dan sebagainya, ya. Tadi Pak Mustamar sudah menyampaikan ke kita semua bahwa sekolah-sekolah yang masuk peringkat 200 besar, khususnya yang disampaikan tadi, itu rata-rata sekolah swasta. Dan alhamdulillah itu didominasi oleh sekolah Islam. Ya, didominasi oleh sekolah Islam. Tepuk tangan dulu untuk sekolah Islam. Kami jujur dan kami mengakui bahwa memang sedikit ada kemerosotan, ya, dari segi prestasi di sekolah-sekolah negeri. Dulu kalau kita sebut SMA 17, nggak ada kalah. Ya, dulu. Tapi itu dulu. Sekarang berbeda. Saya ditanya Ustaz Jafar tadi, kenapa tidak ada negeri yang masuk? Saya bilang salah satu penyebabnya itu karena zonasi. Ya, bahan baku yang masuk di situ, kalau dulu memang sudah bagus bahan bakunya, tinggal dipoles-poles sudah jadi. Sekarang yang masuk bahan bakunya dicungkir balik,
masih belum berubah. Yang kita khawatirkan jangan sampai virus yang dia bawa dia tularkan ke teman-temannya, dan itu banyak terjadi begitu. Ya. Artinya adalah pemahaman kita, pemahaman masyarakat yang menganggap sekolah negeri itu luar biasa, itu harus dikanter dengan prestasi sekolah Islam terpadu Ar-Rahmah. Harus kita kanter itu. Kami juga bisa berprestasi. Lihat ini buktinya. Ya. Namun demikian, ada memang persoalan Bapak Ibu ya. Secara umum kalau saya tanya masyarakat, kenapa Ibu sangat bersemangat memasukkan anaknya di sekolah negeri? Jawaban yang umum adalah, kan sekolah negeri itu Pak tidak berbayar, anugerah. Sehingga tahun lalu itu Bapak Ibu, saya memanggil beberapa teman-teman. Saya panggil teman-teman itu kalau kepala sekolah, karena saya dulu lama jadi kepala sekolah. Saya kepala sekolah di AMPA SMA di Makassar. Saya panggil mereka, saya berdiskusi. Saya bilang ini alasan utama orang tua, pembayaran. Saya bilang begini, bisakah itu? Ya, ini juga saya sekalian masukkan ke yayasan. Ya, bisakah itu diberikan kebijakan masyarakat kita, saudara kita yang memang kasihan tidak mampu, ya dari segi ekonomi, diberikan kebijakan ya dalam hal pembayaran. Oh bisa Pak, bisa Pak. Kenapa tidak bisa Pak? Nah, kita juga terima dana bos. Dia bilang begitu Pak. Artinya adalah yang mampu silahkan membayar, yang tidak mampu kasih kebijakan. Apakah kita kasih setengah atau kita kasih peri saja, seperti itu. Ini masukan untuk Ar-Rahmah juga ya. Karena kita ini yang bertanggung jawab untuk masa depan bangsa ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar, bahwa kami semua ya baik di provinsi maupun di kota berusaha bagaimana sehingga tidak ada anak-anak putus sekolah, bagaimana mengatasi anak-anak ini yang putus sekolah. Tapi kalau tidak ada kebijakan seperti itu Bapak Ibu, karena di negeri juga kotanya terbatas, daya tampungnya terbatas, kemudian mau masuk di swasta juga kasihan harus menyiapkan macam-macam ya, maka kegiatan yang kita lakukan dalam hal menuntaskan anak-anak tidak sekolah itu pasti tidak bisa kita laksanakan. Oleh karena itu sekali lagi kami minta kepada pengurus Yayasan Ar-Rahmah ya untuk bisa sedikit memberikan kebijakan ya yang memang anak-anak kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, ya mungkin berapa persen lah diberikan porsi ya. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada Ananda yang tamat SMP Islam Terpadu dan SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah. Masa depan bangsa ini berada di tangan Ananda semua. Kami ini ya, saya Pak Jafar Sudin dan yang lain-lain yang dulu di sini, kira-kira 10 tahun yang akan datang kami sudah tidak bisa lagi berkiprah ya. Tentu kita mengharapkan anak-anak kita ini, Ananda semua ya, mempersiapkan diri untuk alih kepemimpinan ya, stafet kepemimpinan, dan kita sama-sama berharap bahwa pemimpin masa depan yang kita inginkan adalah pemimpin yang berkarakter, yang punya integritas, yang punya akhlakul karimah yang bagus ya, sehingga bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman siswa berprestasi. Kepada Ananda yang disebutkan namanya dimohon agar maju ke atas panggung, dan kami mohon kepada Ayah Bunda untuk membersamai Ananda. Penghargaan siswa berprestasi tingkat SMP. Kategori nilai USBN tertinggi kelas Al-Kharizmi diraih oleh Ananda Muhammad Faiz Rifa'a Askar. Kelas Ibnu Hayyan diraih oleh Ananda Ainun Jariah. Kelas Ibnu Rushd diraih oleh Ananda Kaila Zakia Malik. Kategori hafalan terbanyak dan tercepat kelas reguler. Kelas Al-Hawarizmi diraih oleh Ananda Muhammad Rehan Al-Ghazala Fahriawan. Kelas Ibnu Hayyan diraih oleh Ananda Uswa Rauda Nur Maulida. Kelas Ibnu Rushd diraih oleh Ananda Nurul Aisyah Putri Malubi. Kategori hafalan terbanyak dan tercepat kelas tahfiz. Kelas Al-Kharizmi diraih oleh Ananda Imam Bukti Rabbani. Kelas Ibnu Hayyan diraih oleh Ananda Muhammad Fatur Rahman. Kelas Ibnu Rushd diraih oleh Ananda Andi Nabila Fadian. Dimohon kepada Bapak Haji Aminuddin Tarawih PhD untuk memberikan cenderamata. Dan kami undang kembali kepada Ayah Bunda untuk membersamai Ananda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Yayasan Ar-Rahmah Sulawesi, yang terhormat pimpinan, guru dan staf SMPIT Ar-Rahmah, serta tamu undangan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Wais, salah satu siswa terkecilnya Ar-Rahmah. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan momen yang sangat berarti dalam hidup kita, yaitu penamatan sekaligus perpisahan angkatan 15 SMPIT dan angkatan 5 SMA IT Ar-Rahmah. Saat ini kita semua berada di ambang pintu menuju perjalanan baru yang menarik, yaitu jenjang SMA. Dalam 3 tahun terakhir, kita telah melewati banyak perjalanan yang penuh dengan canda tawa, kerja keras, tantangan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Kita telah mengalami begitu banyak pengalaman bersama. Mungkin salah satu yang paling berkesan untuk anak Al-Khawarizmi, masa-masa di mana kelas Al-Khawarizmi itu panas sekali karena rusak AC-nya. Apalagi kalau masuk nih, biasa guru matematika mengajar di kelas. Kalau bilang teman-teman biasa, sudah panas belajar matematika lagi. Tapi ini Tommy guru matematika yang dingin-dingin di kelas. Pernah waktu tidak tahan sekali sama panasnya kelas, di video bisa mainin guru matematika, terus dikirim ke pimpinan. Dan alhamdulillah pimpinan juga cepat merespon. Tak lama sudah itu bagus hasilnya kelas dan kembali belajar dengan tenang dengan suasana kelas yang sejuk. Kalau di Al-Khawarizmi ada lagi yang lebih tidak suka anak-anak kan? Ada dibilang closing. Maksudnya ini kita kodong kalau selesai itu semua mapel, jangan boleh ditahan di sekolah. Kalau untuk sholat ya oke lah, karena kewajiban memang toh. Tapi kalau selesai sholat langsung kasih pulang ki. Lagi closing, yang lama pulang saja. Apalagi kalau di Al-Khawarizmi ada yang buat masalah. Yang kesian ini teman kelas semua dong. Kita semua mesti pulang tak bingung masalah. Yakin ceramahnya wali kelas satu kelas. Aduh, tapi di situ tuh istimewanya Rahmah. Yang dimana guru-gurunya itu tidak asal mengajar ki, tapi siswa-siswinya dibimbing ki untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi untuk Bapak Ibu tamu undangan yang ada anaknya lulus SD atau lulus SMP, mungkin daftar di sini saja. Tenang, pendaftaran itu masih terbuka Ji. Dan yakin Kak kalau kita kasih masuk anak tadi sini tak bakal mengecewakan Ji. Buktinya ini saya ini 6 Kak bersaudara, dari anak pertama sampai bungsu sudah semua itu narasi yang sekolah di Ar-Rahmah. Biar itu SD, SMP, SMA sudah semua nih, dan hasilnya itu memuaskan. Mungkin kalau ada yang bertanya di sini, kenapa saya tidak lanjut di Ar-Rahmah?